Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertafakur, memikirkan apa yang terjadi di lingkungan kita. Tentunya kita melihat ada fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Bagaimana dikabarkan dari NBC News menyebutkan bahwa Los Angeles terbakar hingga 35.000 hektar dan ratusan ribu orang mengungsi serta 24 orang meninggal dalam musibah yang terjadi, yang mana disebut sebagai musibah terburuk sepanjang sejarah Amerika. Dan ini mereka anggap sebagai kiamat yang tentunya luar biasa yang terjadi di negara mereka. Dan tentunya respon apa yang pada akhirnya dilancarkan oleh umat dunia, apalagi umat Islam bangsa Indonesia. Kalau kita melihat tuntutannya bagaimana ketika itu, media menarasikan bahwa inilah karma, inilah akibat daripada apa yang pernah dinarasikan oleh seorang Donald Trump, bahwa akan menjadikan Timur Tengah sebagai neraka, buntutnya malah negaranya sendiri menjadi neraka. Akan tetapi kalau kita melihat bagaimana Palestina, yang mana senantiasa disandingkan bagaimana musibah Palestina, yang mana musibah di Amerika adalah bagian daripada apokalips, sebagai musibah alam, dan juga yang terjadi di Palestina adalah sebagai sebuah genocide, pemusnahan yang benar-benar disengaja, dan juga pembunuhan yang itu didominasi oleh anak-anak dan perempuan yang sampai detik ini masih terjadi. Dan hujatan, ujaran kebencian, ujaran-ujaran provokatif, hingga laknat-laknat tersampaikan di media sosial dengan luar biasa masif. Dan tiada lain, tiada bukan, yang teratas dan terbanyak masih diwakili oleh netizen umat Islam bangsa Indonesia. Yang tentunya padahal orang-orang Palestina, umat Islam yang ketika detik ini masih ditimpa genosida yang hari ini masih terjadi, mereka justru sebagiannya mendoakannya, bahkan berempati agar musibah yang terjadi di Amerika, di Los Angeles itu bisa berkurang dan juga bisa teratasi dengan baik. Akan tetapi umat Islam bangsa Indonesia rupanya gampang dan mudah tergiring, sehingga mudah untuk melakukan laknat-laknat, dan yang mana hal tersebut dilihat oleh masyarakat dunia sebagai, oh inilah gambaran umat Islam sesungguhnya. Padahal kita memiliki kewajiban fashhad bi anna muslim, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Kalau kita teringat dengan kisah Rasulullah SAW di Taif, bagaimana Rasulullah dengan penuh kasih sayang, dengan rahmatnya, membawa risalah Allah untuk disampaikan dan untuk kemaslahatan umat ketika itu. Akan tetapi bangsa Taif bukannya menyambut dengan gegap gempita, riang gembira, melainkan dengan lemparan dan hinaan, baik itu verbal ataupun non-verbal. Lantas Nabi Muhammad SAW dengan indahnya, dengan tanpa ada rasa amarah dan dendam, beliau mengampuninya. Bahkan para malaikat sudah siap untuk memberikan hukuman. Namun Rasulullah SAW dengan mudahnya memaafkan, dengan hati yang betul-betul lembut, yang pada akhirnya masih ada harapan. Barangkali anak dan keturunannya akan masuk Islam dan menjadi pembela Islam. Dan betullah, generasi telah berganti dan Rasulullah SAW wafat ketika itu. Maka banyak orang yang ingin melepaskan daripada Islam. Dan orang pertama, golongan pertama, tiada lain dan tiada bukan, merekalah masyarakat Taif yang pada akhirnya menyerukan agar berpegang teguh kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Luar biasanya Rasulullah SAW dengan kelembutan, dengan doanya yang baik-baik, menjadikan hidayah meresap masuk. Karena sejatinya umat non-muslim tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis. Mereka melihat adab dan akhlak kita, yang mana itu menjadi gambaran kita
menggambarkan, merepresentasikan apa itu Al-Quran dan apa itu Islam sesungguhnya. Sahabat Assalam TV, rahimani wa rahimakumullah. Namun yang menjadi fokus kita hari ini adalah bagaimana musibah terbesar yang terjadi, yang bahkan dianggap sebagai oleh media besar, New York Times dan sebagainya, menganggap bahwa ini adalah sejarah terburuk umat Amerika ketika atau sejarah terburuk, musibah terbesar yang dirasakan, bahkan dianggap sebagai kiamat. Namun kita tidak boleh lepas, ada musibah yang dekat dan itu terbesar yang jarang sekali dirasakan dan dimaknai sebagai musibah terbesar yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Lantas, musibah seperti apakah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam nubuahnya yang hari ini terjadi dan jarang dirasakan oleh umat Islam bangsa Indonesia? Insya Allah kita akan bahas. Sahabat Assalam TV, rahimani wa rahimakumullah. Lantas, musibah terbesar apa yang pernah disabdakan Rasulullah SAW yang jarang disadari oleh kita sebagai umat Islam? Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh, wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda, ulama'uhum syarrun, man tahta adimis sama, min 'indihim takhrujul fitnah, wa fihim ta'udu." Akan datang suatu zaman di mana Islam hanya tinggal nama dan Al-Quran hanya tinggal tulisan. Masjid-masjid megah akan tetapi kosong daripada petunjuk. Ulama mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di bawah langit. Dari mereka keluar fitnah, dan kepada mereka pula fitnah itu kembali. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat Assalam TV, rahimani wa rahimakumullah. Islam tinggal nama. Berbondong-bondong hari ini kita mendapati orang dengan notabene sebagai muslim mukmin, akan tetapi masih gemar sekali untuk bermaksiat kepada Allah. Dia mengenal bahwa menutup aurat adalah kewajiban bagian daripada syariat, akan tetapi masih menomorsatukan bagaimana berpakaian tapi telanjang. Mereka paham betul bagaimana riba diharamkan, akan tetapi kecintaan riba, bahkan menormalisasikan riba sebagai suatu kewajaran, sebagai lifestyle yang hari ini sudah bagaimana besar diminati oleh berbagai kalangan. Dan mereka betul-betul melepaskan Islam. Dan Islam tidak lagi selain tinggal nama. Esensinya kian menghilang dan kian ditinggalkan. Sampai-sampai ada orang yang asing melihat orang menjalankan syariat Islam, yang orang suka dan gemar sekali untuk beribadah, dianggap sebagai mabuk dalam agama. Yang gemar sekali untuk bersibuk di masjid, itu dianggap sebagai sudah kelewatan dalam hal agama. Dan inilah realita yang terjadi, fakta yang tak terbantahkan, bahwa Islam sudah hilang, semakin ditinggalkan esensinya. Dan tinggallah sebagai sebuah nama yang tidak memiliki esensi sejati yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Dan Al-Quran tiada lain dan tiada bukan hanya tinggal tulisan. Al-Quran tidak lagi menjadi pedoman hidup. Al-Quran kian hanya menjadi tulisan. Dan orang hanya menyukai bacaan yang merdu, tulisan khat yang indah, keindahan-keindahan instrumennya, akan tetapi tidak kepada fundamen apa yang ada di dalam isinya. Sehingga banyak sekali orang yang cinta kepada bacaan Al-Quran, tetapi ogah, enggan untuk mengaktualisasikan Al-Quran sebagai bingkai kehidupannya, sebagai pedoman hidupnya, sebagai imam untuk merealisasikan kehidupan sejati, kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Bahkan mengaktualisasikan Al-Quran hari ini adalah sebagai beban. Bahkan Al-Quran betul-betul hanya tinggal tulisan. Dan ini tentunya menjadi miris bagi kita. Bagaimana Al-Quran yang harusnya menjadi habit, malah semakin lama semakin ditinggalkan. Dan salah satu musibah terbesar, kehancuran terbesar bagi umat Islam adalah bagaimana ia sudah jauh dan menjauh daripada Al-Quran itu tersebut.
Sahabat Asalam TV rahimani wa rahimakumullah, sampai kepada masajiduhum amiratu. Bagaimana kita mendapati bahwa Indonesia sebagai nomor satu negara terbanyak, sebagaimana data daripada NBC News menjadikan Indonesia terbanyak nomor satu yang memiliki bangunan masjid sekitar 800.000 yang terdaftar, dan itu menjadikan nomor satu. Setelahnya ada India yang hanya 400.000 dan Saudi Arabia yang hanya 98.000. Indonesia masih menjadi nomor satu dan itu baru yang terdaftar. Akan tetapi pertanyaannya, ikhwah sekalian, apakah masjid ini sudah memberikan dampak maslahat terhadap keberjalanan, pengurangan kriminalitas, pengurangan atau menyirnakan kesyirikan, kemungkaran? Apakah masjid kita sudah hidup atau hanya kosong berupa rutinitas ibadah ritual semata? Maka kalau kita melihat bagaimana sudah disandingkan bahwa Indonesia nomor satu terbanyak dari masjidnya, akan tetapi berbanding terbalik dengan efek dan dampaknya. Bagaimana kita bisa melihat masjid-masjid hari ini betul-betul bermegah-megahan, akan tetapi kosong daripada petunjuknya, tidak memberikan dampak. Kalau misalnya memberikan dampak, maka sejatinya adanya masjid memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di lingkungannya. Kita bisa membuktikan dengan mata kepala sendiri. Apakah dengan kehadiran 800.000 masjid yang terdaftar itu, atau bahkan masjid-masjid dan musola-musola lain yang mungkin belum terdaftar, dan hari ini masih terus terbangun karena semua memiliki motivasi untuk berbondong-bondong membangun masjid. Akan tetapi mereka lupa untuk menghidupkan masjid. Dan agar bagaimana masjid itu berdampak kepada kemaslahatan, bukan hanya fokus kepada kemaslahatan ekonomi, melainkan kepada kemaslahatan jiwa, kemaslahatan hidayah. Yang mana masjid sejatinya adalah wasilah daripada hidayah itu tersampaikan kepada rumah-rumah. Dan maka tentunya ini menjadi salah satu musibah juga terbesar yang ada di depan mata kepala kita. Sahabat Asalam TV rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalamnya ada narasi ulama syarrun, bahwa ulama-ulama mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, sehina-hinanya makhluk di kolong langit ini. Yang mana ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bukan hanya ulama itu konotasinya adalah orang-orang yang expert di dalam ilmu agama, akan tetapi di dalam ilmu-ilmu lainnya yang memiliki gelar-gelar yang tentunya menjadi mulia di mata manusia. Namun ilmu yang mereka dapat, ilmu yang mereka tuai, itu dipergunakan untuk menyesatkan manusia, untuk jauh daripada kebenaran, menyesatkan manusia untuk jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah, yang pada akhirnya ilmunya betul-betul mudillin, betul-betul sesat dan menyesatkan. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan betul-betul ulama ini seburuk-buruk dan sehina-hinanya. Padahal kalau kita lihat ini sangat kontradiktif. Bagaimana al-ulama warasatul anbiya, seharusnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu yang tentunya tidak dimiliki oleh orang-orang banyak, ini menjadi pewaris para nabi. Akan tetapi malah dijadikan sebagai seburuk-buruknya makhluk di kolong langit. Sebegitu membahayakannya ilmu di tangan orang-orang yang jahat. Gimana buruk dan ini adalah musibah, karena yang disentuh bukan lagi fisiknya, melainkan yang disentuh adalah jiwa, akal, dan pikirannya. Yang ini akan menjadikan peradaban yang tentunya buruk, dan ini menjadi musibah, salah satu musibah terbesar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis ini. Sahabat Asalam TV rahimani wa rahimakumullah, salah satu narasi yang disampaikan oleh ulama, yakni Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menyampaikan bahwa ad-din asasus sa'adah, bahwa agama adalah asas daripada kebahagiaan. Ketika hilang asasnya, maka hilanglah kebahagiaan, dan yang tersisa hanyalah kebinasaan, kesengsaraan, dan musibah yang tentunya dia akan rasakan berlarut-larut. Maka darinya, sahabat Asalam TV rahimani wa rahimakumullah, pentingnya menjadikan dasar agama itu sebagai pokok dalam kehidupan kita. Islam betul-betul menjadi way of life yang tentunya harus kita butuhkan,
yang tentunya harus kita adakan di dalam diri kita, keluarga kita, hingga bangsa dan peradaban kita. Kemudian dikuatkan pula oleh salah seorang ulama, yakni Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, a'zamul masaib allati tahillu bil ibadah hiya musibatuddin. Musibah terbesar yang menimpa manusia adalah musibah pada agamanya. Karena itu adalah musibah yang tidak dapat diperbaiki dan dampaknya berlangsung hingga akhirat. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Maka dari tafakkur, tanzurun dan tadabur yang kita laksanakan tentunya melahirkan berbagai ibrah, hikmah dan mau'izatul hasanah bagi kita semua. Kita yang hidup tentunya masih memiliki tugas besar, panjang, yang tentunya harus kita tuntaskan. Maka sejatinya mari kita hidupkan Islam di dalam jiwa kita, Islam di dalam keluarga kita. Tidak bisa dan tidak mungkin tanpa terkecuali hanya dengan ilmu. Maka utlubul ilma sebagai satu kewajiban yang tidak boleh lepas. Semangat itu yang harus ada. Bagaimana kita harus memperdalam ilmu agama. Menghadiri majelis-majelis ilmu yang tentunya nanti akan menjadi salah satu core kehidupan kita yang tentu berdampak kepada peradaban dan bangsa ini. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Maka solusi yang kedua adalah bagaimana menghadapi musibah terbesar yang ada di hadapan kita adalah menjadikan Al-Quran sebagai way of life kita. Menjadikan bagaimana Al-Quran itu betul-betul bingkai kehidupan kita. Segala rujukan, pedoman, seluruhnya kembali kepada keontentikan, keaslian daripada Al-Quran. Al-haqqu mir rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Bahwa keorsinalan kebenaran itu hanya datang dari Allah. Dan hari ini Al-Quran sebagai wujud implementasi wahyu Allah yang bisa kita aktualkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jadikan segala rujukan, segala pedoman hanyalah Al-Quran. Yang insya Allah disitulah kebahagiaan, disitulah musibah besar, sebesar apapun, insya Allah bisa kita hadapi dengan kita selalu bersanding dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana masjid yang kosong daripada petunjuk ini kita hidupkan. Yang tua dan muda berkolaborasi agar mana masjid bukan hanya fokus kepada kemaslahatan secara ekonomi umat, melainkan juga fokus kepada kemaslahatan akhlak adab umat hari ini, generasi muda yang hari ini yang semakin tergerus oleh media sosial, yang semakin tergerus dengan gengsi dan juga tren yang tentunya bisa merusak peradaban. Maka dari masjidlah kita bisa bangkit. Kita mulai dari masjid, dan Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai awal mula lahirnya peradaban yang baik-baik, melahirkan bagaimana sosok karakter daripada Umar bin Khattab, sosok Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan berbagai sosok-sosok lainnya yang luar biasa mengharumkan daripada al-Islam itu sendiri. Maka sekali lagi, masjid harus kita hidupkan. Masjid harus kita aktualkan. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalam masjid, ia mencas keimanannya. Dengan ia pulang membawa oleh-oleh bingkisan berupa hidayah. Yang itu bisa menghidupkan rumah-rumah di sekitar masjid. Bahkan menjadi semakin banyak masjid, maka semakin pula bertambah keberkahan. Dan agar kita terhindar daripada musibah, yang mana menjadikan kita sebagai ulama seburuk-buruknya. Orang berilmu akan tetapi dinistakan. Orang berilmu tapi dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Maka ilmu yang kita pelajari tiada lain dan tiada bukan adalah dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu ilmu yang berkaitan dengan sains, entah itu ilmu yang berkaitan dengan ilmu teknologi, kedokteran dan sebagainya, hatta AI pun itu semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadikan Al-Quran sebagai bingkai utama, otentiknya. Sehingga kita tidak menjadikan ilmu itu bisa kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Maka ilmu yang kita dapat harus menjadi cahaya. Sehingga dengannya ilmu tersebut menjadi amal dalam perbuatan kita. Sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi amal soleh yang tentunya aktual sampai kepada amal jariah. Demikian hal-hal yang tentunya harus bisa kita lakukan. Dan sekali lagi, musibah terbesar yang bisa kita rasakan
adalah bagaimana musibah yang itu terjadi di dalam diri kita. Entah itu jiwa yang mati, entah itu tadi Al-Quran yang ditinggalkan, Islam hanya tinggal nama, masjid yang kosong daripada petunjuk, dan ulama yang sudah keluar daripada status fungsinya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka pentingnya setiap musibah-musibah yang terjadi, entah itu di negeri kita ataupun di negeri orang lain, seluruhnya menjadi bahan muhasabah bagi kita semua untuk memperbaiki diri, bahwa sebenarnya ada musibah yang amat nampak di hadapan kita, yang kita terlalu fokus pada yang di luar hingga lupa yang ada di hadapan kita. Maka darinya marilah kita sama-sama memperbaiki diri dengan segala apa-apa yang telah Rasulullah SAW wariskan kepada kita, agar kelemah lembutan kita, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam diutus sebagai rahmat, bukan sebagai laknat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Astaghfirullahu li wa lakum, al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.